Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, bertemu kembali bersama kami dalam mata kuliah Manajemen Pendidikan. Di sini kami akan menjelaskan materi yang berjudul Komunikasi dalam Organisasi Pendidikan. Apa yang dimaksud dengan komunikasi organisasi dalam pendidikan? Komunikasi dalam organisasi pendidikan adalah proses penyampaian pesan atau informasi dalam konteks pendidikan. Intinya, pembelajaran merupakan bentuk komunikasi antara pengantar dan penerima pesan yang dapat berupa simbol verbal maupun non-verbal. Komunikasi ini berperan penting dalam memahami dan menjalankan interaksi antar individu dalam dunia pendidikan. Apa saja sih unsur-unsur komunikasi dalam pendidikan? Unsur-unsur komunikasi. Yang pertama, manusia sebagai penyimpan, pengolah, penyaji, dan penerima pesan. Pendidik sebagai komunikator, peserta didik sebagai komunikan atau penerima informasi. Yang kedua, materi. Bahan ajar atau informasi yang disampaikan dalam bentuk ide, fakta, makna, dan data oleh komponen lain dalam proses pendidikan. Yang ketiga, alat. Pembelajaran yang efektif jika menyenangkan, salah satunya didukung oleh alat bantu seperti papan tulis, gambar, film, dan buku. 4. Metode dan teknik. Cara yang digunakan sebagai acuan dalam memanfaatkan bahan dan peralatan agar pembelajaran tersampaikan secara efektif melalui komunikasi. 5. Lingkungan. Situasi sekitar atau tempat di mana peristiwa atau pesan diterima, seperti gedung sekolah, perpustakaan, laboratorium, studio, auditorium, teman, dan lain-lain. Para pakar ilmu komunikasi mengelompokkan komunikasi ke dalam beberapa bentuk. Apa saja bentuk-bentuk komunikasi? Pertama, komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal merupakan komunikasi dengan diri sendiri dengan tujuan untuk berpikir, melakukan penalaran, menganalisis, dan merenung. 2. Komunikasi antar pribadi. Komunikasi antara dua orang atau lebih secara langsung atau tatap muka. Dalam komunikasi ini, setiap orang bisa saling melihat reaksi satu sama lain, baik lewat kata-kata maupun gerak tubuh. Komunikasi kelompok. A. Kelompok besar. Komunikasi dalam kelompok besar berbeda dengan kelompok kecil karena jarang ada kesempatan untuk berdialog langsung atau tanya jawab. Oleh karena itu, pembicara perlu menyampaikan pesan secara fokus dan jelas agar mudah dipahami oleh semua pendengar. B. Kelompok kecil. Komunikasi kelompok kecil adalah interaksi antara beberapa orang yang memiliki tujuan yang sama dan terorganisir. Contohnya, kepala sekolah berdiskusi dengan guru-guru untuk meningkatkan metode dan evaluasi pembelajaran digital. 4. Komunikasi organisasi adalah interaksi antar anggota dalam sebuah organisasi, baik secara formal maupun non-formal. Komunikasi ini membahas struktur, fungsi, hubungan antar anggota, proses kerjasama, dan budaya organisasi. Contohnya, rapat rutin antara kepala sekolah dan para staf untuk membahas pembagian tugas dan evaluasi kerja. 5. Komunikasi massa adalah komunikasi yang disampaikan lewat media, seperti koran, majalah, radio, atau televisi. Pesan disebarkan oleh lembaga kepada banyak orang yang berbeda-beda dan tersebar di berbagai tempat. Pesannya bersifat umum, disampaikan secara cepat dan serentak. Sebelum pesan disiarkan, biasanya ada proses komunikasi antar pribadi, kelompok, atau organisasi untuk menyiapkannya. Apa saja sih fungsi dari komunikasi? Fungsi informatif. Melalui komunikasi, pendidik dapat menyampaikan pesan kepada peserta didik baik secara lisan maupun tulisan. Fungsi edukatif. Komunikasi dapat mendidik seseorang menuju kedewasaan dan kemandirian. Pengetahuan seseorang bertambah lewat dari mendengar, membaca, dan berkomunikasi. Fungsi persuasif. Komunikasi mampu mempengaruhi orang lain melalui pengertian dan kesadaran, sehingga perubahan sikap terjadi atas kemauan sendiri, bukan paksaan. Yang terakhir, fungsi rekreatif. Komunikasi juga bisa menghibur, misalnya lewat dongeng atau bacaan ringan. Ini membantu menyegarkan pikiran peserta didik
yang merasa lelah atau bosan dengan pelajaran. Lalu apa manfaat komunikasi dalam organisasi? Yang pertama, menyampaikan informasi. Komunikasi membantu kita menyampaikan pesan atau informasi dengan jelas kepada orang lain. 2. Membangun hubungan. Komunikasi penting untuk menjalin dan menjaga hubungan baik dalam keluarga, pertemanan, maupun pekerjaan. Yang ketiga, mempengaruhi pendapat. Melalui komunikasi, kita bisa membentuk cara berpikir dan sikap seseorang terhadap suatu hal. Yang keempat, koordinasi dan kerjasama. Komunikasi memudahkan kerjasama dan koordinasi antara anggota dalam suatu organisasi. Yang kelima, menyelesaikan masalah. Komunikasi yang baik membantu kita mencari dan menemukan solusi atas masalah yang dihadapi. Bagaimana proses komunikasi dalam pembelajaran? Proses komunikasi dalam pembelajaran diantaranya pengirim pesan atau komunikator. Guru menyampaikan materi, instruksi, atau pertanyaan kepada peserta didik. Kemudian pesan. Pesan yaitu informasi yang disampaikan berupa pelajaran, nasihat, dan arahan. Lalu media komunikasi. Media komunikasi untuk menyampaikan pesan seperti suara, tulisan di papan tulis, proyektor, atau bahasa tubuh. Selanjutnya penerima pesan atau komunikasi, yaitu peserta didik menerima dan mencoba memahami pesan yang diberikan oleh pendidik. Selanjutnya yang terakhir adalah gangguan atau noise, yaitu hambatan dalam komunikasi seperti suara bising, siswa tidak fokus, atau alat bantu tidak berfungsi. Lalu, prinsip komunikasi dalam keilmuan dan keislaman. Yang pertama, jika tidak bisa berkata yang baik dan bermanfaat, maka lebih baik diam. Yang kedua, selalu berkata jujur saat menyampaikan informasi, hindari dari hoaks dan fitnah. Yang ketiga, gunakan kata-kata yang mudah dimengerti dan langsung ke inti pembicaraan. Yang keempat, sampaikanlah hal yang positif, berbicaralah untuk menyebarkan kebaikan. Yang terakhir, gunakan komunikasi untuk memperkuat hubungan antar sesama. Moderasi beragama adalah sikap beragama yang adil, seimbang, dan taat konstitusi demi menjaga keharmonisan dalam masyarakat yang beragam. Komunikasi yang efektif mendukung nilai-nilai moderasi seperti yang pertama, toleransi dengan menghargai perbedaan pandangan. Yang kedua, keadilan, bersikap tanpa diskriminasi. Yang ketiga, keseimbangan dengan menghindari sikap ekstrim beragama. Yang keempat, musyawarah, menyelesaikan masalah melalui komunikasi. Yang kelima, kebangsaan, menjunjung cinta tanah air. Kesimpulan dari materi yang telah kita bahas, komunikasi adalah inti dari interaksi dalam organisasi pendidikan dan menjadi kunci keberhasilan proses belajar mengajar. Komunikasi melibatkan unsur penting seperti guru, siswa, media, dan lingkungan. Fungsi komunikasi mencakup penyampaian informasi, pembentukan karakter, hingga penciptaan lingkungan belajar yang kondusif. Prinsip komunikasi dalam Islam seperti berkata baik, jujur, dan menghindari hal-hal sia memperkuat makna komunikasi dalam pendidikan.